Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zidun Hasibuan di channel Belajar Al-Quran dan Tahsin Al-Quran. Baik teman-teman sekalian yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu, di like, kemudian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian merupakan orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan terkait dengan video-video saya yang terbaru. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kemudian pelajaran kita yang sebelumnya ya. Nah, karena ini momennya adalah Ramadan, maka di pelajaran kali ini kita akan mengangkat tema Ramadan bersama 7 poin belajar tahsin. Mari kita saksikan video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, kalau kita kemudian berbicara terkait dengan tahsin, tentu harus ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kepada kita harus siap untuk menghadapinya. Nah, oleh karena itu ya, di sini di kesempatan ini kita akan berbagi kepada teman-teman sekalian terkait dengan 7 poin belajar tahsin. Nah, kita lihat ya di samping kita ya, ada 7 poin. Kita akan bacakan satu persatu dan kemudian nanti akan kita jelaskan bagaimana maksud dan tujuan daripada ke-7 poin tersebut. Nah, ada 7 poin dari belajar tahsin. Nah, yang pertama ya, meyakini bahwa membaca Al-Quran dengan benar itu sangat mudah. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mengikuti atau menjalani program pemantapan bacaan atau yang kita sebut dengan tahsin itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, selalu mengulang ayat-ayat yang telah kita pelajari. Nah, kemudian yang keempat, mengikuti atau kemudian menerapkan tashih, dalam hal ini koreksi bacaan, yang kemudian disampaikan oleh pembimbing kepada kita. Yang kemudian yang kelima, memahami dan menghafal teori dan kata-kata yang telah ya diberikan oleh guru kepada kita terkait dengan hukum-hukum tajwid atau kemudian bacaan Al-Quran kita. Nah, kemudian yang keenam, yakni kita dituntut untuk bersabar dalam menghadapi segala kesulitan yang dirasakan. Dan yang terpenting adalah poin ke-7. Dari ke-6 poin yang sudah disampaikan tadi dari 1 sampai 6, maka kita harus kemudian berdoa kepada Allah agar Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, mudahkan kita untuk membaca dengan benar. Nah, baik teman-teman sekalian, saya kemudian akan coba lanjutkan dengan membahas satu persatu dari poin ke-7 poin tersebut. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan kemudian di subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Jadi nanti biar teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya silahkan aja komentar di bawah ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kemudian kita kembali kepada poin yang pertama. Meyakini bahwa membaca Al-Quran dengan benar itu sangat mudah. Jadi ada poin keyakinan dalam diri kita dan kita bentuk pola pikir kita bahwa membaca Al-Quran dengan benar itu mudah. Ya, karena Allah mengatakan, aku sesuai dengan persangka hambaku. Kalau kita bersangka kepada Allah bahwa Allah akan berikan kemudahan kepada kita, maka kita akan diberikan oleh Allah kemudahan tersebut. Nah, ujian adalah yakin. Kemudian poin yang kedua ya, poin yang kedua yakni bersungguh-sungguh mengikuti atau menjalani program pemantapan bacaan, yakni dalam program tahsin.
Kenapa demikian? Karena kebanyakan kita kalau belajar itu dia sering hari ini masuk, besok tidak. Ya, kayak Senin Kamis lah gitu bahasanya. Maka kemudian dalam proses belajar tahsin sekalipun kita meski harus sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh kemudian untuk mengikuti program tersebut. Ya, intinya kita tidak boleh main-main dalam hal ini. Karena kalau main-main, maka main-main pula lah yang kemudian kita bisa dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, yakni selalu mengulang ayat-ayat yang telah dipelajari. Kenapa ini kemudian perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian? Contohnya yakni seperti orang yang main peta umpet. Ketika kemudian dia menuju ke tempat persembunyiannya itu awal kalinya, yakni sangat sulit menerobos ya padang ilalang tempat dia bersembunyi tersebut. Namun kedua, ketiga, keempat mulai pasal itu jalan. Kelima dan seterusnya kemudian mati padang ilalang tersebut sehingga dilalui oleh orang banyak. Selanjutnya kemudian dikasih bebatuan ya, dalam artian ini sertu lah kalau bahasa kita keserennya. Setelah itu kemudian jadilah jalan besar. Setelah itu diaspal. Kira-kira kalau sudah seperti itu mudah nggak orang lewat? Mudah. Begitu juga dengan tahsin. Kalau udah sering kita ulang-ulang ayat yang telah kita pelajari, ya ujung-ujungnya kita bisa hafal. Nah, karena dalam ini ada tiga. Yang pertama ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Apa itu? Bapaknya adalah kemudian kita harus apa? Bapaknya adalah belajar. Nah, setelah kita belajar, kemudian kita mengulang, yakni ibunya. Dan repetisi ya ibunya. Yang ketiga adalah apa itu? Yakni yaitu habit. Apa itu habit? Yakni sebuah kebiasaan, hasil daripada kemudian apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian yang keempat, ya, poin keempat teman-teman sekalian, yakni kita harus kemudian mengikuti atau menerapkan tashih, yakni dalam hal ini adalah koreksi bacaan tadi. Nah, yang diberikan oleh pembimbing, ya, yang dalam hal ini kita harus paham bahwa sesungguhnya, ya, bahwa sesungguhnya dalam konteks belajar itu kita harus ikut dengan guru. Karena apa? Kita orang belajar, tentu banyak kesalahan dalam diri kita. Jangan kemudian ya salah lagi, ngulang lagi. Itu jangan pernah dalam diri. Harusnya kita bersyukur karena guru kita sayang dengan kita, maka dia kemudian ingatkan kita ini belum benar, sampai kemudian benar, dan kita akan kemudian mendapatkan ataupun merasakan betapa nikmatnya setelah kita paham itu. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, yakni tadi memahami dan menghafal teori-teori dan kata-kata yang berkaitan dengan hukum tajwid atau bacaan kita. Kenapa? Nah, kenapa? Ya, karena apa? Teman-teman sekalian, ketika belajar tahsin itu dituntut jadi guru ke depan. Kenapa? Jadi guru, maka seorang guru itu harus paham dan dia kemudian hafal teori-teori yang ada. Ya, jangan kita hanya menunggu kemudian hafal dulu semua, pandai dulu semua baru mengajarkan. Tidak, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Jadi sambil belajar, sambil ngajar, itu yang terbaik, the best. Nah, kemudian yang keenam, yakni bersabar dalam menghadapi segala kesulitan yang dirasakan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'as sabirin." Ya, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita sabar dalam menghadapi kesulitan kita dalam tahsin, ya, maka kemudian akan menghasilkan sebuah kebahagiaan nanti di ujungnya. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, teman-teman sekalian, ya, kita punya Allah.
Sesulit apakah poin itu dari 1 sampai 6, begitu banyak yang harus kita memahami. Dari sekian kemudian masalah yang kita hadapi, kita sampaikan kepada masalah kita, wahai masalahku, aku punya Allah yang maha besar. Jadi bukan masalah kita yang besar, kita besarkan Allah. Maka kemudian kita berdoa, ya Allah berikan aku kemudahan untuk kemudian belajar Al-Quran dan memperbaiki sehingga bacaan Quranku benar bacaannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mungkin demikian teman-teman sekalian ya, pelajaran kita kali ini, dan semoga ini bermanfaat. Silahkan bagikan sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi kita di pelajaran selanjutnya, dan semoga teman-teman stay tune di channel saya. Demikian, afwa minkum, wallahu a'lam bishawab. Saya Zainuddin Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.